Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rianti, apa Ya. kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Pak Febri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Baik, terima kasih Bu Rianti. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan interview, yaitu pra-observasi. Jadi tujuannya adalah agar dapat mengetahui proses jalannya pembelajaran. Jadi saya juga ingin Bu mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus diperbaiki nanti Bu. Iya baik Pak. Baik, bisa kita mulai Bu? Bisa. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Iya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai dengan RPP saya Pak Febri, yaitu peserta didik mampu menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi ada diskusi dan juga presentasi Bu ya. Oke, baik Bu, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa itu Bu? Iya, adapun beberapa pengembangan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan Pak Febri. Oke, pengetahuan dan keterampilan ya. Baik, untuk rancangan pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Seperti kayak model, terus juga metode, strateginya, ataupun medianya itu seperti apa itu? Iya, kalau modelnya yang pertama itu saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, yaitu saya mengangkat cerita yang memang nyata di kehidupan. Kemudian dari cerita tersebut nanti akan dicari solusinya oleh siswa saya, seperti itu. Itu model ya, model PBL. Kemudian kalau metodenya yaitu metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian ada metode ceramah sedikit untuk penguatan materi. Nah, media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan PowerPoint. Kemudian saya juga menyediakan video pembelajaran, kemudian saya juga menyediakan e-modul. Kemudian strategi yang saya lakukan itu pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Oke, luar biasa Bu Rianti ya. Jadi seperti yang Bu Rianti sampaikan bahwasanya model, metode dan strategi bahkan medianya memang sudah dipersiapkan dan nantinya akan diberikan kepada peserta didik Bu ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Bu, waktu pelaksanaannya itu kapan ini Bu? Iya, waktu pelaksanaannya itu minggu depan di hari Rabu Pak Febri. Berarti hari Rabu depan ya. Itu kelas berapa itu Bu? Kelas 2. Kelas 2 ya. Baik, saya sudah mendapatkan apa yang ingin saya inginkan. Pertanyaan terakhir Bu ini. Apa yang dapat Ibu simpulkan ataupun dapatkan dari hasil percakapan ini Bu? Nah, yang saya dapatkan yaitu saya merasa senang gitu ya, karena Pak Febri sudah mengingatkan saya untuk untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi di minggu depan di hari Rabu saya dapat mempersiapkan diri lebih matang lagi, seperti itu Pak Febri. Oke, baik, mudah-mudahan saja bisa berjalan lancar Bu ya. Nanti saya juga akan mengobservasi jalannya proses belajar mengajar yang akan Ibu sampaikan gitu ya, ataupun yang Ibu laksanakan nantinya. Oke, nanti saya akan balik lagi Bu di pertemuan selanjutnya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Coba lihat kondisi ruangannya sudah bersih belum? Sudah Udah sama tadi? Sudah. Pulpen, buku, handphonenya sudah dipersiapkan.
Amin. Orang beli lagi, kakek ibu. Apakah kalian pernah mengalami cepat lesu dan tidak kesenangan? Tidak. Karena ini tidak pernah ya? Berarti karena sehat ya. Nah ini adalah orang yang mengalami cepat lesu dan tidak bersemangat. Kalau cepat lesu dan tidak bersemangat berarti kenapa ya? Iya sakit karena kekurangan sel darah merah. Sesuai gambar yang ibu tampilkan di depan, maka materi pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas tentang gangguan sistem peredaran darah. Kalau kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ke dalam pikiran dan kalian bisa menjaga kesehatan tubuh, terutama tentang kesehatan jantung, karena jantung itu adalah organ sirkulasi pada manusia. Kalau kita peduli akan kesehatan jantung kita, maka setiap saat kita selalu berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Sistem penilaian yang ibu terapkan adalah yang pertama sistem penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Sebelum kita masuk di kegiatan ini, silakan scan soal pretestnya. Nah selanjutnya kita masuk di kegiatan inti. Ibu ada sebuah wacana, silakan baca satu orang. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Viral kisah wanita Bogor 23 tahun terjebak leukemia gara-gara hobi rambut. Setelah dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Nanda didiagnosa leukemia oleh dokter. Ia menduga kebiasaan yang sering gondol dan pijat rambut membuat dirinya terkena kanker darah. Wanita 23 tahun ini juga memberikan perkembangan terkait kondisinya. Nanda mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis dengan leukemia akut. Setelah membaca wacana tersebut, siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Mengapa dengan sering kita mengganti gonta-ganti warna rambut bisa menyebabkan penyakit leukemia akut atau kanker darah? Yang bagus Zulkarnain, silakan duduk. Siapa lagi yang mau mengungkapkan permasalahannya? Selain leukemia, adakah penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah? Untuk menjawab permasalahan yang telah teman kalian ungkapkan tadi, silakan kalian berdiskusi duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Ini adalah pertanyaan LKPD-nya. Perhatikan nomor 1, uraikanlah apa saja gangguan sistem peredaran darah pada manusia. 2, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. 3, mengapa sering ganti-ganti warna cat rambut bisa menyebabkan leukemia? Paham nggak pertanyaan LKPD-nya? Paham. Silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Sabrina? Sabrina? Iya, sesuai dengan cerita yang telah ibu tayangkan tadi. Terus? Ini gangguan sistem peredaran darah yang jadi penyakit kan? Iya, ini kan yang di wacana tadi. Coba kalau pertanyaan nomor 1 itu
ada nggak gangguan sistem peredaran darah yang lain? Kamu Kita tulis menggambarkan namanya. Iya, iya. Leukemia sama kanker sel darah itu sama. Sama. Nah, jadi kan di sini kan boleh leukemia, ada penyakit jantung koroner, ya. Dan tuliskan boleh 6. Kemudian upaya apa saja? Nah, ini mudah kan nih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 2, ketua kelompoknya ini Reja ya, kelompok 2. Berarti yang harus kita pelajari kenapa bisa sel darah putihnya tuh kurang atau ini semua bisa sel darah putih. Iya. Oke, ada pertanyaan sedikit. Ini sambungan nomor 1, nah, yaitu kalau dilihat dari struktur jaringan jantungnya. Struktur jaringan jantungnya. Ini kan jantung, di jantung itu ada pembuluh koroner namanya. Pembuluh koroner itu yang membawa darah atau oksigen masuk di dalam jantung. Kemudian jika jantungnya ini terhambat, tertutup oleh plak atau lemak, maka peredaran darah ke jantung koroner itu terhambat. Kayak ginilah dia gambarnya. Kalau sudah selesai, kita masuk di tahap berikutnya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada uraikanlah apa saja gangguan-gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada arteriosklerosis, di mana kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pada tahap awal, arteriosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak. Selanjutnya ada jantung koroner. Akibat otot jantung mengalami kekurangan darah dan jantung gagal dalam mengontraksikan darah ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia itu yang sering kita tahu itu kanker jaringan pembentuk darah, termasuk tulang sumsum, dan ada banyak jenisnya seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, dan leukemia limfosit kronis. Di pertanyaan kedua, kita punya upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. Dijawab oleh teman saya kayak tadi. Jadi upaya-upaya yang kita dapat lakukan untuk mencegah gangguan kelainan sistem peredaran darah adalah mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah, hindari kebiasaan merokok, Ya, terus? kemudian jaga berat badan ideal, olahraga rutin, dan kelola stres. Di pertanyaan ketiga, kita punya mengapa dengan sering gonta-ganti cara rambut bisa menyebabkan leukemia. Akan jawab teman saya, Fahruzia Afrizah. Karena ada bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita melalui rambut dan kulit kepala. Bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker antara lain padiradesiamin, asetat, dan qualtar. Tolong gambarkan struktur jaringan otot jantung yang terkena jantung koroner. Ya. Jadi di arteri pembuluh darahnya, ketika kita jarang olahraga dan memakan makanan yang mengandung banyak lemak, Oke. di sini di arteri ini lemaknya menumpuk, Ya. kemudian mengakibatkan aliran darahnya terhambat. Jadi jantung ini Ya, terus? dia darahnya terhambat. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan kelompok 1 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang yang berat badannya itu berat itu mudah terjangkit penyakit gangguan sistem peredaran darah? Kenapa orang dengan berat badan yang melebihi keseharusannya gampang terkena penyakit peredaran darah? Karena biasanya kelebihan berat badan itu asal itu dari lemak. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, kalau misalnya kita berlebihan lemak itu akan menutupi jaringan yang seharusnya dilewati sama sel darah. Karena tadi ditutupin, sel darah itu kan jadi susah tuh lewatnya. Makanya banyak penyakit peredaran darah yang biasanya terhambat dari lemak. Jadi yang sekiranya tadi seperti teman-teman saya yang kelebihan berat badan, mohon diet. Karena darah itu susah loh jalannya. Ya, jangan lupa rajin berolahraga juga demi kesehatan jantung. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Dalam tubuh kita itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri dan pembuluh vena. Jika pembuluh arteri itu tersumbat oleh lemak, maka aliran darah menjadi terhambat. Ya, aliran darah menjadi terhambat. Aliran darah yang mau menuju ke tubuh juga terhambat. Kemudian di jantung juga ada pembuluh arteri namanya pembuluh koroner, itu juga terhambat. Akibatnya jantung kekurangan darah dan menyebabkan penyakit jantung. Kalau pembuluh darah di jantung itu tidak lancar, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, leukemia ini terjadi apabila jumlah sel darah putih itu melebihi jumlah normal. Fungsi sel darah putih itu adalah untuk membunuh organisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan ketika jumlahnya tidak normal, maka sel darah putih tersebut akan memakan sel darah merah dan mengakibatkan kanker darah. Kalau arteriosklerosis ini normalnya, ini pembuluh arteri ini normal. Ini tidak ada lemak di dalamnya, ketika darah ini mengalir dengan lancar. Kemudian kalau menderita arteriosklerosis, ini adalah aliran darah yang tersumbat oleh fat atau lemak. Nah, karena ini hampir menutupi di bagian lingkaran dalam. Jadi darah itu tidak mengalir secara lancar. Tunika adventitia ini jaringan ikat itu membuat pembuluh darah arteri ini, walaupun dia lengan, dia menjadi kuat. Kemudian jaringan tengahnya ini otopolos ini membuat pembuluh ini menjadi lentur. Kemudian yang bagian dalam ini jaringan ikat. Nah, kalau sudah terkena dengan penyakit arteriosklerosis, maka ini bagian dalam atau bagian luar yang berwarna kuning? Bagian dalamnya, bagian jaringan intimanya tersumbat lemak, maka jaringan darahnya terhambat. Sekarang kita menarik sebuah kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui macam-macam gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya adalah jantung koroner dan leukemia. Ternyata jika kita sering mengganti-ganti warna cat rambut, maka dapat menyebabkan penyakit leukemia. Karena bahan kimia dalam warna rambut, sebagian besar berisiko kanker karena warna permanen. Sarang diwarnai, Anda menyerap sejumlah bahan kimia melalui kulit kepala dan berujung dapat merangsang sel darah putih menjadi tidak normal dan menyebabkan leukemia atau kanker darah. Untuk mencegah leukemia, yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok, hindari penggunaan zat-zat kimia yang dapat masuk atau menyerap ke dalam tubuh. Yang terakhir, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi kanker sejak dini. Soal prosesnya melalui aplikasi klinis, masukkan kode. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini?
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rianti, sehat? Iya sehat Pak Febri. Oke, kayaknya lebih cerah ya di Iya. hari kedua ini Bu ya. Oke, baik. Kita sudah ketemu di pra observasi, terus juga saya sudah mengobservasi Ibu ketika mengajar ya, sungguh luar biasa. Dan kali ini kita berada di pasca observasi Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan dan tujuan pasca observasi ini saya laksanakan adalah mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lalui. Iya baik Pak. Oke, nah ada beberapa pertanyaan Bu ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Iya, perasaan saya itu sangat senang ya, karena sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya sudah mempersiapkan Iya. bahan ajar, materi ajar, kemudian saya sudah mempersiapkan media, dan saya ketika melakukan di kelas, saya lihat siswa itu juga terlihat antusias, dan yang pastinya saya merasa sangat senang seperti itu Pak Febri. Oke, jadi Ibu merasa sangat senang, Iya. terus juga peserta didik juga sangat antusias Iya. atas apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Iya benar ya. sekali. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas dan apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kan area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu yang pertama pengetahuan. Iya, pengetahuan. Nah, untuk mengembangkan pengetahuan siswa, saya sudah memberikan LKPD. Itu pertanyaan yang saya berikan itu adalah modelnya deskriptif ya. Jadi mereka menjabarkan dengan secara luas pengetahuan mereka tentang apa yang ditanyakan LKPD. Nah, untuk proses satu lagi pengembangan keterampilan, di sini yang saya kembangkan adalah keterampilan untuk berbicara, Pak Febri, keterampilan untuk melakukan presentasi. Iya. Nah, supaya mereka terbiasa karena terbiasa melakukan menyampaikan informasi dengan benar kepada teman-temannya. Jadi public speakingnya yang saya ingin latih dari siswa-siswi saya, Pak Febri. Oke, sangat menarik. Jadi areanya juga itu sudah Ibu laksanakan. Iya. Ibu katakan bahwasanya di pengetahuan juga public speaking mereka biar Iya. bisa lancar ya. Nah Bu, apakah area pengembangannya itu ada yang tidak berhasil atau belum? Itu gimana itu Bu? Nah, di sini saya menemukan beberapa sedikit kendala. Nah, kendalanya yaitu ada sebagian siswa dalam satu kelompok kan ada 6 orang kan. Iya. Nah, jadi ada beberapa siswa, ada 2 orang siswa itu yang tidak peduli terhadap pekerjaan kelompoknya. Dia hanya mengandalkan teman seperti itu. Nah, jadi dia merasa teman saya ini udah bisa jawab, jadi mereka cuek aja terhadap LKPD-nya. Nah, ketika maju di depan mereka pun juga kurang bisa menjelaskan karena mereka kurang literasi. Karena kita kurang literasi, makanya dia tidak melakukan presentasi dengan baik. Jadinya karena tidak bisa melakukan presentasi dengan baik, maka pengembangan keterampilannya itu masih kurang seperti itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, ada nggak kendala-kendala lain yang Bapak ataupun yang Ibu Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala-kendala. Iya, kendala yang lain, nah seperti itu tadi. Kalau kendala lainnya yaitu yang ada siswa yang pintar, tetapi public speakingnya masih kurang baik. Jadi ketika melakukan presentasi juga kurang baik juga seperti itu ya. Nah Bu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa bisa terjadi? Ya karena gini, siswa saya ini kurang ya akan kesadaran diri dalam bekerja kelompok. Mereka kalau saya lihat ada tidak semua ya, sebagian masih merasa tidak peduli karena kurangnya kesadaran diri terhadap kolaborasi dengan teman seperti itu.
Oke Bu, ini pertanyaan selanjutnya, apa rencana Ibu untuk bisa dibilang apa ya, mereduce ya kekurangan tersebut? Untuk mengatasi ya. Iya, mengatasi kekurangan tersebut. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut, nah salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri dalam bekerja kelompok. Saya akan memberikan beberapa pengarahan kepada siswa saya bahwasanya tugas kelompok ini bukan dibebankan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi semua harus mengerjakan, karena pengetahuan ini bukan hanya untuk temannya saja tetapi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita semua. Jika kita mengandalkan teman, maka pengetahuan kita, kompetensi kita tidak akan berkembang seperti itu. Nah, saya akan berusaha menyadarkan siswa saya agar mereka lebih aktif ya dalam bekerja kelompok, dan saya juga ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah agar membuka eskul public speaking, nah seperti itu, agar siswa-siswa bisa melakukan komunikasi dengan baik seperti itu. Oke, baik Bu. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya pembelajaran yang Ibu laksanakan dalam kelas luar biasa sekali. Terus permasalahan yang ada juga Ibu sudah mempunyai solusi, Bu ya. Solusi-solusi kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan saja nantinya ketika pembelajaran selanjutnya itu Bu Rianti itu bisa mengatasi dan membuat pembelajaran dalam kelas itu menjadi lebih baik lagi Bu ya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bu atas wawancara pasca observasi. Mudah-mudahan saja Ibu bisa lebih baik lagi Bu ya. Iya, terima kasih juga untuk Pak Febri ya. Baik, terima kasih Bu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.